Nah, hari ini kita pengen ngasih tahu. Ada deretan puluhan aplikasi pinjol yang akan terancam tutup karena bangkrut. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena banyak dari teman-teman dan masyarakat kita hari ini gak mampu membayar. Dan akhirnya terancam gagal bayar. Nah, salah satu penyebab banyaknya aplikasi pinjol ini dari tahun 2019 kemarin, kalau gua nggak salah ada sekitar 160-an lebih ya aplikasi-aplikasi pinjol yang mendaftarkan dirinya di OJK. Dan hari ini hanya tersisa 102 aplikasi saja. Selain dari 102 aplikasi pinjol tersebut, maka dinyatakan ilegal. Nah, kenapa bisa berkurang Bang? Karena memang mereka bangkrut, tidak sanggup lagi menjalankan operasional perusahaan pinjolnya. Ya, mungkin dengan berbagai faktor. Salah satunya itu penyebabnya aplikasi-aplikasi pinjol ini tutup ya karena memang banyak dari masyarakat yang belum mampu membayar, yang tidak membayar di aplikasi pinjol. Nah, pada video kali ini kita pengen ngasih tahu ada puluhan deretan aplikasi pinjol yang terancam bangkrut karena memang tingkat pengembalian pinjamannya itu masih cukup minim, masih cukup sedikit. Artinya banyak masyarakat yang gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjol ini. Nah, gue pengen bertanya sih ini kepada pihak AFI atau mungkin kepada pihak OJK. Nah, kalau seandainya kita sebagai debitur yang hari ini melakukan pinjaman di aplikasi A dan akhirnya nanti misalnya atau mungkin di tahun 2023 aplikasi pinjol tersebut tutup, lantas bagaimana dengan hutang kita? Apakah masih tetap masuk ke dalam slik OJK? Dan akan terjawab nanti. Udahlah Bang, langsung aja kasih tahu dong ya puluhan aplikasi pinjol yang mungkin akan terancam bakal bangkrut dan tutup di tahun 2023. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Itu deh. Yang pertama adalah aplikasi Modalku dengan TKB 90,31%. Ya, banyak yang gagal bayar di aplikasi tersebut. Dan di urutan kedua adalah aplikasi Finmas dengan TKB 90,1%. Dan yang ketiga adalah aplikasi Pinjaman Go. Wayo, siapa nih yang memakai aplikasi ini dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran? Tingkat TKB-nya itu 90,78%. Dan di urutan yang keempat adalah aplikasi koin peer-to-peer dengan TKB 93%. Lanjut, aplikasi apa saja hari ini yang mungkin terancam tutup dan bangkrut? Di urutan yang selanjutnya adalah aplikasi Pinjam Yuk dengan tingkat TKB-nya 92,08%. Siapa yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Pinjam Yuk? Nah, lanjut, di urutan yang selanjutnya adalah aplikasi Cash Cepat dengan tingkat TKB 93,39%. Lanjut, di urutan yang selanjutnya aplikasi Fintech. Aplikasi Fintech juga ternyata banyak yang galbay dengan tingkat TKB 38,82%. Luar biasa sekali nih, jauh drastis ya. Dan ini sepertinya kalau masih terus berlanjut ini tidak cukup baik untuk perusahaan mereka dan bakal terancam bangkrut dan tutup. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Cairin. Aplikasi Cairin ini banyak ya di Akulaku juga ada dan beberapa paylater juga sepertinya merekomendasikan ya di aplikasi-aplikasi yang lain aplikasi Cairin ini. Tingkat TKB-nya itu 94,13%. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Trust IQ dengan tingkat TKB 81,8%. Ya, berarti udah hampir berapa persen ini banyak yang gagal bayar. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Modal Nasional dengan tingkat TKB 93,66%. Modal Nasional ini kalau nggak salah bayarnya per 2 minggu. Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Modal Nasional ini? Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Tanifan. Ini jauh lebih parah, hanya cuma 36,07%. Jauh banget ya, ini mereka harus kerja keras untuk bisa membuat situasi perusahaan perekonomian dan keuangan perusahaan mereka kembali normal.
Dan yang selanjutnya adalah aplikasi iGrow dengan tingkat TKB 83,09%. Lanjut, untuk di aplikasi pinjol lainnya itu adalah aplikasi jembatan emas dengan tingkat TKB 90,05%. Ada yang memakai aplikasi jembatan emas. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Danafik. Tingkat TKB-nya 75%. Siapa hari ini yang pernah mengajukan pinjaman di aplikasi Danafik dan akhirnya ditolak? Nah, salah satu alasannya itu tingkat pengembalian kembalinya itu cuma 75%. Berarti banyak yang belum bayar di sini. Dan siapa juga hari ini yang menggunakan aplikasi Danafik ini dan ternyata belum membayar. Dan akhirnya mereka terancam bangkrut. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Ada Modal dengan tingkat TKB 94%. Masih cukup bagus lah, aku pikir kalau di 94%. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Samir, yaitu sebesar 80,36%. Masih cukup sedikit ya. Dan yang terakhir adalah aplikasi Vindaya dengan tingkat TKB 92,16%. Nah, itulah tadi deretan puluhan aplikasi pinjol yang tingkat pengembaliannya TKB-nya itu masih cukup rendah. Jadi hari ini perusahaan pinjol itu bisa tetap tumbuh subur apabila memang si peminjam ya membayar dengan tepat waktu, dengan tidak gagal bayar. Nah, hari ini masalahnya, hari ini banyak dari teman-teman kita yang memang ya penghasilannya masih cukup minim. Atau mungkin untuk kehidupan sehari-hari saja mungkin masih cukup pas-pasan dan mungkin tergolong kurang. Nah, itulah salah satu penyebab dari gagal bayar teman-teman kita yang lain. Dan gue yakin lah ini ya 99,9% dari subscriber yang menonton video ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang memang mau menyelesaikan semua masalah hutang ini dengan cara melunasi dan menyicilnya. Hanya saja memang kesempatan kita untuk melakukan hal itu hari ini memang masih belum ada. Dan gua pengen mengingatkan untuk stop panik berlebihan. Ya, berdiam dirilah, bersabarlah, berdoa dan bekerjalah sebaik mungkin. Pasti ada solusi dari setiap masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Jadi jangan lagi menciptakan rasa takut, rasa pusing, rasa ini itu segala macam. Karena hari ini yang kita hadapi itu bukan cuma masalah pinjol ya. Masih banyak masalah-masalah yang memang penting, genting dan memang harus kita selesaikan. Masalah pinjol ini nanti ketika memang kita sudah punya uang, kita akan bayarkan. Jadi cobalah untuk berpikir secara positif. Oke, baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.